Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan untuk hari ini, mari kita persiapkan hati, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan, renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 14, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang di dalam Tuhan, rasa syukur dan terima kasih yang terbaik adalah rasa syukur dan terima kasih yang otentik, yang original. Artinya tidak dibuat-buat, tidak hanya sekedar lip service, atau tidak hanya sekedar pelengkap. Melainkan rasa syukur dan terima kasih yang otentik itu lahir dari hati, lahir dari jiwa yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mengenal, menyadari, sampai mengakui kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, mengapa kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang berbuat baik kepada kita? Tentu karena kita melihat, kita merasakan dan kita menikmati, bahkan kita mengakui sesuatu yang dilakukannya berdampak baik bagi kita, sehingga kita berterima kasih. Demikian juga dengan pemazmur. Rasa syukur dia pun berlimpah karena dia sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya penuh dengan keajaiban dari Tuhan. Dia menyadari hal itu. Hidupnya yang dia nikmati, perjalanan hidupnya yang beberapa lama itu, sampai hari itu dia ada, dia berkata bahwa seluruh kejadian yang Tuhan perbuat itu dahsyat. Sehingga dia bersyukur kepada Tuhan. Dia menyadari itu, dia mengenali, dan dia mengaku itu. Semuanya karena perbuatan Tuhan, dan itu sebuah keajaiban. Bukan karena dia hebat, bukan karena perbuatan dia, bukan karena kemampuan dia semata, tapi kalau berbicara keajaiban, berarti tidak ada sedikit pun andil dirinya dalam hidupnya sehingga dia menerima dan menikmati hidup yang demikian. Oleh sebab itu, Amang dan Inang, lewat renungan hari ini, kita pun perlu merenungkan apa keajaiban dari Tuhan yang masih kita rasakan. Apa keajaiban yang Tuhan perbuat bagi kita, yang kita saksikan, yang kita akui sampai hari ini. Saudara-saudara, selain keselamatan yang sudah kita terima dari Allah melalui Kristus, dalam situasi tahun yang baru, memasuki tahun baru 2024 ini, saya juga mengajak kita semua bahwa sampainya kita ke tahun baru ini, bolehnya kita melampaui tahun 2023 yang lalu dan kita masuk ke tahun 2024, Tuhan perkenankan kita harus berkata, harus mengakui dan menyadari ini pun adalah keajaiban. Sebab siapakah yang bisa menjamin dan memastikan dari antara kita di awal tahun 2023 yang lalu kita bisa menjalaninya sampai akhir tahun dan ditibakan di tahun 2024 ini.
Saya pikir tidak ada satupun yang berani menjamin. Tetapi pada kenyataannya, dengan segala pergumulan, suka dan duka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada tawa, ada kebahagiaan, tetapi ada juga tangis dan air mata, ada kegembiraan, demikian juga ada kesedihan. Tetapi itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk semakin membentuk kita, memproses kita, mendekatkan diri dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan perkenankan kita masuk ke tahun 2024 ini. Ini adalah keajaiban yang sangat-sangat ajaib yang harus kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur. Dan selalulah bersyukur kepada Tuhan, sadari setiap hari, setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan bertindak di dalamnya dan Tuhan tetap menyertai hidup kita. Bila kita senantiasa bersyukur dan bersyukur menjalani hari-hari kita di tahun 2024 ini, mari kita lihat dan mari kita nantikan bahwa keajaiban-keajaiban Tuhan masih akan terjadi dan lebih dari apa yang sudah kita nikmati tahun 2003 yang lalu. Tuhan akan nyatakan itu bagi anak-anaknya yang beriman di tahun 2024 ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami menyadari dan kami mau mengaku hidup kami hari ini dengan segala dinamika yang terjadi, ada suka dan duka yang Tuhan izinkan kami hadapi tahun 2023 yang lalu. Tetapi Tuhan berkenan mengantarkan kami dengan segala kebaikan ke tahun 2024 ini. Kami boleh melalui tahun yang lalu karena kekuatan dan keajaiban Tuhan. Dan sampai hari ini kami ada, itu pun karena keajaiban Tuhan. Maka tahun 2024 yang baru ini, kami pun akan terus bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga akan masih menantikan keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah hidup kami. Dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di tengah-tengah gereja, bahkan juga di tengah-tengah negeri bangsa kami yang kami cintai ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan berikan. Biarlah apa yang sudah kami renungkan dan dengarkan sungguh-sungguh meneguhkan hati kami untuk selalu bersyukur dalam hidup kami atas apapun yang terjadi yang Tuhan perkenankan. Dan kami belajar bahwa semuanya itu cara Tuhan untuk memproses hidup kami untuk lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Limo ini dalam setiap keluarga mereka, rumah tangga mereka, orang tua dan juga anak-anak. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam perjalanannya, dalam aktivitasnya, juga di sekolah mereka. Tuhan yang menjaga dan menyertai kami, hingga kami selamat melewati satu hari ini. Bapa yang baik, cukupkan apa yang kami butuhkan untuk hari ini. Tuhan sediakan dengan kemurahan hati Tuhan. Dan kami mohon belas kasih-Mu juga untuk terus memberkati kami, agar kami teguh dan kuat menghadapi seluruh rangkaian yang boleh terjadi dalam hidup kami. Jemaat-Mu yang masih terbaring sakit dan lemah, yang di rumah sakit pun juga di rumah, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan dan kesehatan bagi mereka. Hibur jemaat-Mu yang berduka, dan kami juga mohon belas kasihan-Mu bagi jemaat-Mu yang mungkin lemah karena berbagai kesulitan dalam hidup mereka. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan serta keteguhan hati. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati hati serta memberikan hikmat bagi semua kami, agar kami mengerti rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang baik kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, dan jemaat-Mu yang berulang tahun juga dalam hari ini, baik yang berulang tahun kelahiran, juga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan umur yang panjang, memberkati rumah tangga dan pernikahannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak dan Ibu, jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.